Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, malam ini kita bertemu kembali dengan malam agung, yakni malam Jumat ketiga di bulan Dzulqa'dah di tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Sungguh malam Jumat adalah salah satu malam yang mustajab, malam terkabulnya doa-doa. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, 5 malam di mana doa yang diaturkan di dalamnya tidak akan tertolak, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Rasulullah juga pernah mengabarkan betapa dahsyatnya hari Jumat. Ada banyak peristiwa yang telah terjadi pada hari Jumat, bahkan kelak hari kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Lubabah Al-Badri bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah rajanya hari dan hari yang paling agung dari hari-hari lainnya. Bahkan hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di dalamnya pernah dan akan terjadi 5 peristiwa, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi pada hari Jumat, Allah mewafatkan Nabi Adam pada hari Jumat. Pada hari Jumat pula ada satu waktu sangat mustajab, di mana seorang muslim yang meminta sesuatu kepada Allah pasti akan diberikannya selama bukan meminta hal yang diharamkan. Dan pada hari Jumat pula kelak terjadi hari kiamat. Tidaklah malaikat yang dekat di sisi Allah, langit dan bumi, angin, gunung dan laut, kecuali mereka khawatir hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Maka mari menghidupkan malam Jumat dan siangnya hari Jumat dengan melakukan amalan-amalan yang telah dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya amalan-amalan yang menjadi sebab Allah sayang kepada kita dengan mengampuni dosa-dosa kita dan kelak memasukkan kita ke dalam surga. Nah, setidaknya ada 3 amalan malam Jumat dan hari Jumat yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah, sehingga dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa-dosa kita sampai 80 tahun bisa bersih diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada 2 bacaan istighfar yang dijanjikan Rasulullah, orang yang membacanya akan mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga. Insya Allah kita akan mempelajari amalan-amalan ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa termasuk keagungan malam Jumat adalah termasuk malam mustajab, malam dikabulkannya doa-doa kita. Maka mari membaca bersama-sama satu doa pendek agar kita dirindukan surga, ditakuti neraka, yakni membaca doa masuk surga, selamat dari neraka. Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca doa masuk surga, selamat dari neraka, akan didoakan masuk surga oleh surga dan didoakan neraka
tidak akan masuk ke dalamnya. Maka mari membaca bersama-sama doa berikut ini. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, 3 amalan penghapus dosa yang dianjurkan dibaca pada malam dan hari Jumat adalah: pertama, membaca surah Yasin dan surah Ad-Dukhan. Siapa yang suka membaca surah Yasin pada setiap malam Jumat, maka besok pagi Allah ampunkan dosa-dosanya. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu. Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan, surah Yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Khusus surah ad-dukhan jika kita baca pada malam hari, termasuk pada malam Jumat, maka besok pagi akan ada 70.000 malaikat mendoakan kita. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Siapapun yang suka membaca surah hamim ad-dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Yang kedua, membaca sholawat 40 kali dan 80 kali. Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Siapa saja yang setiap hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Nah, jika kita punya kesanggupan setiap malam Jumat, bacalah sholawat 80 kali. Allah ampunkan dosa kita 80 tahun jika istiqomah mengamalkannya. Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya fi kulli jumu'atin thamanina marratan ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba thamanina sanatan. Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Adapun redaksi sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad, hambamu dan rasulmu yang menjadi nabi yang ummi. Kita baca 80 kali sholawat ini setiap malam Jumat, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita selama 80 tahun. Yang ketiga, membaca istighfar sebelum sholat subuh. Amalan istighfar yang dianjurkan dibaca khusus hari Jumat sebelum menunaikan sholat subuh disebutkan dalam hadis yang dinukil Imam Nawawi, dan beliau sebutkan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi berkata, diriwayatkan kepada kita di dalam kitab Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Anas dari baginda Nabi, dari Rasulullah, beliau bersabda, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla sholatil ghadati astaghfirullah ila akhirih 3 marratin. Siapa saja yang membaca bacaan istighfar berikut ini sebanyak 3 kali sebelum menunaikan sholat subuh pada hari Jumat. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan.
Jadi khusus di hari Jumat sebelum menunaikan sholat subuh, mari amalkan istighfar ini, kita baca sebanyak 3 kali agar dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan bersih diampuni Allah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selain itu dianjurkan pula banyak membaca Sayyidul Istighfar dan istighfar ahli surga. Yang pertama membaca Sayyidul Istighfar. Orang yang suka membaca Sayyidul Istighfar akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah kelak masuk surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Yang kedua membaca istighfar ahli surga, yakni membaca satu redaksi istighfar yang redaksinya mirip dengan Sayyidul Istighfar, hanya saja ada sedikit perbedaan. Balasan membacanya juga kelak termasuk ahli surga. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hadhil kalimati sab'a marratin fi lailatil jumu'ati famata fi dzalikal yaum dakhalal jannah." Barang siapa yang pada malam Jumat membaca kalimat zikir berikut ini sebanyak 7 kali, lalu dia meninggal dunia pada siang harinya, maka kelak dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumil jumu'ati famata fi tilkal lailah dakhalal jannah. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari Jumat kemudian meninggal dunia pada malamnya, maka dia kelak masuk surga. Rasulullah kemudian menyebutkan bacaan zikir yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dua bacaan istighfar yang sangat baik diamalkan pada malam Jumat adalah pertama Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian yang kedua, istighfar ahli surga dibaca sebanyak 7 kali setiap hari Jumat atau malam Jumat. Redaksinya sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika
amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.